Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah teori-teori belajar yang diampu oleh Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Kami yang beranggotakan ada Alicia Febrianti, kemudian ada Andisa Devi, kemudian ada Fikri Asiriki Mustafa, kemudian ada Isma Hidayati, dan yang terakhir ada Mimi Mastoan. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar revolusi sosiokultural dan penerapannya dalam pembelajaran masa pandemi. Yang di dalamnya kami akan membahas yang pertama tentang mengerti belajar menurut teori revolusi sosiokultural. Kemudian tentang teori belajar revolusi sosiokultural menurut Jean William Bridges-Piaget. Kemudian tentang teori belajar revolusi sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Dan yang terakhir tentang penerapan teori revolusi sosiokultural dalam pembelajaran masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian belajar menurut teori revolusi sosiokultur. Belajar menurut teori revolusi sosiokultur merupakan pembelajaran dengan peningkatan fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Teori belajar sosiokultur berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterikatan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu maka teori sosiokultural ini sangat anak dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan perkembangan profesinya melalui belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya dari para ibu-ibunya. Kekurangannya yaitu terbatas pada perilaku yang tampak pada proses belajar yang kurang tampak, seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir serta mengamati secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori belajar revolusi sosiokultural menurut Jean William Bridges-Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemauan individu. Artinya pengetahuan berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya, dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem syaraf. Makin bertambah umur seseorang, makin komplekslah susunan sel syarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Kegiatan belajar terjadi seturut dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu.
dan umur seseorang. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, ia akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar revolusi sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi sosiokultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Lev Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial sehari-hari. Mereka terlibat secara aktif dalam interaksi sosial dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperoleh juga menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang telah dimilikinya. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum genetik tentang perkembangan atau disebut juga dengan genetic law of development. Pandangan teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer, sementara fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial. Kemudian yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang, yang masih berada pada proses pematangan. Ibaratnya sebagai embrio kuncup yang belum menjadi buah. Tunas-tunas perkembangan ini akan menjadi matang melalui proses interaksinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada mediasi. Menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses-proses sosial dan psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain, di mana dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development (CPD) atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Dengan paparan tersebut, maka penerapan teori revolusi sosiokultural dalam pembelajaran masa pandemi yaitu dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Dengan begitu, dalam pembelajaran daring harus memiliki dua unsur. Yang pertama